Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai kelompok 1, yaitu mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu 1. Menjelaskan contoh pelanggaran hak siswa yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan bagaimana cara mencegahnya. Contoh pelanggaran hak siswa yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah diskriminasi dalam perlakuan antara siswa berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Untuk mencegah pelanggaran ini, penting untuk menerapkan kebijakan yang jelas mengenai perlindungan hak siswa, mengedukasi seluruh civitas sekolah tentang pentingnya saling menghormati, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua siswa. Menurut Anda, jika seorang memang sangat membutuhkan pertolongan dan ada seseorang yang menawarkannya uang atau barang dengan syarat mengikuti arahan untuk memilih seseorang dalam pilkada, apakah hal itu bagi Anda sebuah pelanggaran? Kewajiban siswa yang harus dipenuhi di sekolah dan pentingnya menjalankan kewajiban tersebut yaitu mengikuti pelajaran dengan baik, menghormati guru dan teman-teman, mematuhi peraturan sekolah, menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendukung pembentukan karakter siswa, serta menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah. Apa saja kewajiban siswa yang harus dipenuhi di sekolah? Mengapa penting untuk menjalankan kewajiban tersebut? Bagaimana pendapat Anda jika seorang siswa dihukum secara fisik karena terlambat masuk sekolah? Apakah ini termasuk pelanggaran hak? Jelaskan alasan Anda. Ya, itu termasuk dalam pelanggaran hak karena menurut pendapat saya tentang hukuman fisik terhadap siswa yang terlambat masuk sekolah yaitu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari perlakuan atas hukuman yang merendahkan martabat manusia. Hukuman fisik dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis dan tidak mendidik siswa untuk memperbaiki perilaku mereka dengan cara yang positif. Oke, nomor 1. Menurut Anda, seperti apakah yang dimaksud dengan politik uang dalam pilkada? Dan jika Anda sebagai pemilih, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Politik uang dalam pilkada dan sikap pemilih politik uang dalam pilkada merujuk pada praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk memengaruhi pemilihan mereka dalam memilih calon kepala daerah. Nomor 2. Menurut Anda, jika seseorang memang sangat membutuhkan pertolongan dan ada seseorang yang menawarkan uang atau barang dengan syarat mengakui arahan atau memilih seseorang dalam pilkada, apakah hal itu bagi Anda sebuah pelanggaran? Ya, hal ini tersebut merupakan pelanggaran karena politik uang jelas melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kebebasan pemilihan untuk memilih tanpa adanya tekanan atau imbalan. Seberapa setuju Anda dengan pilkada politik? Berikan alasannya. Pilkada yang bebas dari politik uang akan lebih memfokuskan pemilihan pada kualitas dan kemampuan calon pemimpin, serta mendorong proses demokrasi yang lebih bersih dan adil. Saja kewajiban yang harus dipatuhi pengendara sepeda motor untuk menjaga keselamatan di jalan. Kewajiban pengendara sepeda motor antara lain menggunakan helm, mematuhi rambu lalu lintas, tidak melaju dengan kecepatan berlebihan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Bentuk pengingkaran kewajiban seperti apa saja yang sering dilakukan oleh teman-temanmu saat berkendara di sekolah? Pengingkaran kewajiban yang sering dilakukan teman-teman di sekolah antara lain tidak memakai helm, tidak memakai helm saat berkendara, melaju dengan kecepatan tinggi, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Contoh dampak dari pengingkaran kewajiban dalam berlalu lintas, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Dampak dari pengingkaran kewajiban dalam berlalu lintas. Yang pertama, dampak pengingkaran kewajiban dalam berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal. Kemudian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kecelakaan juga bisa menyebabkan kerugian material, terutama psikologis, dan memengaruhi kelancaran lalu lintas. Selain itu, pengingkaran kewajiban berkendara yang tidak aman dapat menurunkan rasa aman di masyarakat serta memperburuk kualitas keselamatan di jalan raya. Baik, sekian dari wawancara kami dari kelompok 5 kepada kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.